Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 Ekonomi Perpajakan. Di sini kami akan menyajikan hasil diskusi dari kelompok kami dengan materi pajak penghasilan pasal 23. Dengan anggota Ana Ayu Sulastri NIM 060, Ratih Puspitasari NIM 061, Nindi Aprilia Permatasari NIM 087, dan Endah Febri Sulistiani NIM 090. Dengan substansi pembahasan yang pertama, yaitu definisi pajak penghasilan pasal 23. Dalam hal ini akan kami ulas tentang pengertian dari apa sih pajak penghasilan pasal 23 itu. Yang kedua, pemotongan. Dalam hal ini akan kami ulas tentang siapa saja yang akan menjadi subjek pajak atau wajib pajak penghasilan pasal 23. Yang ketiga, saat terutang. Pada poin ketiga ini kami akan menyajikan kapan saja waktu terutangnya pajak penghasilan pasal 23. Yang keempat, objek pajak dan tarif. Perihal objek pajak beserta tarifnya, kami akan memaparkan apa saja yang menjadi objek pajak penghasilan pasal 23 beserta seluruh penjelasannya. Selanjutnya, untuk substansi pembahasan yang kelima, yaitu perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Yang keenam, sewa dan penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Yang ketujuh, pengecualian objek pajak penghasilan pasal 23. Yang kedelapan, penghasilan atas jasa keuangan. Dan yang kesembilan atau terakhir, saat terhutang, penyetoran, dan pelaporan. Untuk pembahasan yang pertama, yaitu definisi pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain. Untuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dengan subjek yang terlibat di dalamnya, yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri. Untuk orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri, yaitu yang telah mendapatkan penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23, sebagaimana diatur dalam keputusan Dirjen Pajak yang meliputi dua hal, yaitu orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa. Yang kedua, akuntan, arsitek, dokter, notaris, pejabat, pembuat akte tanah, kecuali PPAT tersebut adalah camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas. Saat terutang PPh pasal 23. Jadi saat terutang PPh pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah pada saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayarkan seperti dividen dan jatuh tempo seperti bunga dan sewa, saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur seperti royalti, imbalan, jasa teknik, dan jasa manajemen atau jasa lainnya. Jadi yang dimaksud dengan saat disediakan untuk dibayarkan adalah pada perusahaan yang tidak go publik itu saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan,
yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan atau ditentukan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS tahunan. Untuk perusahaan yang go publik, itu adalah saat tanggal penentuan kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen atau recording date. Adapun yang dimaksud saat jatuh tempo pembayaran adalah saat kewajiban untuk melakukan pembayaran yang didasarkan atas kesepakatan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis dalam kontrak atau perjanjian ataupun faktur. Berdasarkan pengaturan tersebut, jelas bahwa saat terutang PPh pasal 23 itu ditentukan oleh keadaan yang terlebih dahulu terjadi antara saat pembayaran disediakan untuk dibayarkan atau saat jatuh tempo pembayaran. Oke, untuk selanjutnya objek pajak PPh pasal 23. Jadi berdasarkan tarif pajaknya, objek pajak PPh pasal 23 itu dibedakan menjadi dua, antara lain objek pajak yang dikenakan tarif 15% dan objek pajak yang dikenakan tarif 2%. Untuk lebih jelasnya akan kami paparkan apa saja yang termasuk dalam objek pajak dengan tarif 15%. Jadi objek pajak dengan tarif 15% itu terdiri dari 4 hal. Yang pertama, dividen. Kedua, bunga. Yang ketiga, hadiah. Dan yang keempat, royalti. Jadi dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Sedangkan hadiah itu termasuk penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam PPh pasal 21. Sedangkan royalti itu adalah suatu pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan hak atas harta berwujud dan harta tidak berwujud. Mungkin teman-teman sebagian pasti ada yang bertanya-tanya nih, apa itu dividen dan bagaimana skemanya terhadap objek pajak PPh pasal 23. Oke, akan kami jelaskan sebagai berikut. Jadi, dividen adalah pembagian laba baik secara langsung maupun tidak langsung dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pembayaran kembali karena adanya likuidasi yang melebihi modal yang disetor. Pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran, pembagian laba dalam bentuk saham, pencatatan tambahan modal disetor tanpa penyetoran, jumlah yang melebihi setoran saham yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham oleh perseroan, pembayaran seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi. Bagian laba yang diterima pemegang polis, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota koperasi, dan pengeluaran perusahaan untuk kepentingan pribadi yang dibebankan sebagai beban perusahaan, itu seperti privo. Jadi pemotongan PPh pasal 23 itu dikenakan sebesar 15% dari penghasilan bruto dan dipotong pada saat dividen ini dibukukan oleh perusahaan. Dan berikut akan kami berikan contoh juga mengenai perhitungan PPh pasal 23 terhadap dividen. Jadi sebagai contoh, ini terdapat sebuah PT bernama PT Anugrah. PT Anugrah ini membagikan dividen sebesar Rp600 per lembar saham yang dimiliki oleh pemegang saham. Karena PT Anugrah ini masih berupa perseroan tertutup, sehingga sahamnya itu hanya dimiliki oleh pendiri saja, yaitu yang terdiri dari PT Ardian yang memiliki 5.000 lembar saham, PT Amanda yang memiliki 6.000 saham,
PT Arsita yang memiliki 4.500 lembar saham. Dividen yang diterima oleh masing-masing pemegang saham adalah seperti gambar di samping. Jadi untuk PT Ardian, ia memiliki total dividen sebesar 3 juta. PT Amanda, ia memiliki total dividen sebesar 3.600.000. PT Arsita, ia memiliki total dividen sebesar 2.700.000. Jadi nilai 3 juta ini berasal dari lembar saham dikalikan dengan dividen yang dibagikan oleh PT Anugrah. Sehingga PT Ardian itu 5.000 lembar dikali 600 rupiah, sehingga totalnya 3 juta. Dan untuk PPh pasal 23, karena dikenakan sebesar tarif 15%, maka PPh yang akan dipotong itu sebesar 450.000 per total dividen. Jadi kesimpulannya, dengan tarif 15% ini, PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Anugrah untuk masing-masing pemegang saham itu adalah 450.000 untuk PT Ardian, 540.000 untuk PT Amanda, dan 405.000 untuk PT Arsita. Yang selanjutnya, bunga. Jadi bagaimana sih perlakuan bunga terhadap PPh pasal 23? Penghasilan bunga itu timbul karena dua hal, yaitu dari hasil investasi dana sejumlah tertentu kepada pihak lain dan hasil deposito atau tabungan dari lembaga keuangan. Bunga sebagai akibat dari deposito atau tabungan dari lembaga keuangan akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 131 tahun 2000. Bunga yang berasal dari deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sebesar 20% sepanjang deposito, tabungan, dan diskonto sertifikat Bank Indonesia lebih dari 7.500.000. Sehingga penghasilan yang berupa investasi termasuk di dalamnya diskonto atau premium obligasi, diskonto atau premium obligasi timbul akibat adanya selisih antara nilai saham obligasi dengan nilai nominal obligasi. Dalam hal ini, penerbit obligasi berlaku sebagai pemotong PPh pasal 23. Itu dilakukan saat penjualan obligasi jika timbul keuntungan akibat selisih nilai pasar dan nominal. Dan saat pembayaran bunga, tarif PPh pasal 23 adalah sebesar 15%. Untuk objek pajak PPh pasal 23 dengan tarif 15%, selanjutnya itu royalti. Jadi, apa itu royalti? Royalti adalah pembayaran dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan hak atas harta berwujud dan harta tidak berwujud. Harta berwujud ini adalah hak atas alat-alat industri komersial dan ilmu pengetahuan termasuk informasi. Alat industri komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang dimiliki atau memiliki nilai intelektual. Sedangkan informasi yang dimaksudkan adalah informasi tersebut telah tersedia, sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Harta tidak berwujud adalah hak pengarang, hak paten, model, serta hak cipta di bidang ilmiah dan kesenian. Dari pengertian tersebut, maka pembayaran royalti yang dikenakan pemotong PPh pasal 23 itu terdiri dari 3 bagian, antara lain imbalan sehubungan dengan penggunaan harta tidak berwujud, imbalan sehubungan dengan penggunaan harta atas harta berwujud, dan imbalan sehubungan dengan penggunaan informasi. Pemberi imbalan royalti harus memotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari imbalan royalti. Sebagai ilustrasi, itu PT Berdikari memberikan royalti hak atas hak cipta
dan penerbitan kepada Anissa sebesar 5 juta. Atas pembayaran royalti tersebut, maka PT Berdikari wajib untuk memotong PPh pasal 23 sebesar 750.000 yang didapat dari 15% dikalikan dengan 5 juta tersebut. Untuk objek pajak PPh pasal 23 yang dikenakan dengan tarif 15% yang selanjutnya adalah hadiah. Jadi apa itu hadiah undian dan penghargaan, dan bagaimana skemanya terhadap objek pajak PPh pasal 23? Jadi hadiah undian dan penghargaan adalah objek pemotong PPh pasal 23 karena hadiah undian dan penghargaan penerimaan yang mendapatkan tambahan manfaat ekonomis. Perbedaan antara hadiah undian dan penghargaan adalah biaya yang dikeluarkan. Untuk hadiah undian, penerima tidak memerlukan pengeluaran biaya dan bukan merupakan imbalan langsung atas pekerjaan atau jasa. Sedangkan untuk memperoleh penghargaan itu diperlukan biaya dan ada pengorbanan tenaga. Atas pemberian hadiah atau penghargaan tersebut, maka pemberi harus memotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari hadiah atau penghargaan. Jadi jika seseorang yang mendapatkan hadiah ataupun penghargaan misalnya 100 juta, oleh karena itu maka dia wajib memotong PPh pasal 23 sebesar 15% dari 100 juta. Jika tadi kita telah membahas objek pajak dengan tarif 15%, maka pada slide ini akan dijelaskan mengenai objek pajak dengan tarif 2%. Objek pajak dengan tarif 2% itu terdiri dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif normal. Nah, berikut adalah penjelasan dari objek pajak dengan tarif 2%. Lebih jelasnya, PPh pasal 23 dengan tarif 2% itu dikenakan terhadap sewa dan penghasilan yang sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan atas jasa tertentu. Jadi penyaran jasa yang dimaksud itu meliputi jasa profesi, jasa akuntan dan pembukuan, jasa konsultan, jasa penilai, jasa aktuaris, jasa teknik, jasa manajemen, jasa perancang atau desain, jasa perancang mesin, jasa perancang alat-alat transportasi, jasa perancang interior atau pertamanan, jasa perancang logo atau iklan, jasa instalasi, jasa perancang atas kemasan, jasa perawatan, jasa pemeliharaan, jasa perbaikan, jasa pengeboran dan migas kecuali PUT, jasa penunjang di bidang pertambangan migas, jasa penunjang selain pertambangan migas, jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara, jasa penebangan hutan termasuk land clearing, jasa pengolahan atau pembuangan limbah, jasa maklon, jasa rekrutmen, jasa perantara, jasa di bidang surat penghargaan kecuali yang dilakukan oleh BI, KSEI, dan KPEI, jasa telekomunikasi yang bukan untuk umum, jasa pembasmi hama dan pembersihan, jasa kustodian, jasa dubbing, jasa pemanfaatan teknologi termasuk jasa internet, jasa sehubungan dengan software komputer, jasa pelaksanaan konstruksi, jasa pelaksanaan dan pengawasan konstruksi, jasa clearing, dan jasa yang lain yang pembayarannya dibebankan pada APBN dan APBD.
Selanjutnya, perlakuan pajak pengalihan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Pemanfaatan hasil karya sinematografi yang dimaksud dalam ketentuan ini dapat dilakukan melalui suatu perjanjian penggunaan hasil karya sinematografi, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan a. memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain untuk mengumumkan dan atau memperbanyak ciptaannya atau produk hal terkaitnya dengan persyaratan tertentu seperti penggunaan karya sinematografi untuk jangka waktu atau wilayah tertentu. B. Dengan memberikan hak menggunakan hak cipta hasil karya sinematografi kepada pihak lain sebesar 10% dari bagi hasil dalam hal pemanfaatan untuk mengumumkan ciptaannya dengan menggunakan pola bagi hasil antara pemegang hak cipta dan penguasa bioskop. Dalam hal ini, besarnya PPh pasal 23 terhadap royalti atas bagi hasil yang diterima adalah sebesar 15% dari jumlah bruto atas royalti sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau sebesar 20% dari jumlah bruto sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 Undang-Undang Pajak Penghasilan, atau menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian penghindaran pajak berganda yang terkait. Poin selanjutnya yaitu sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan. Pasal 23 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan mengatur bahwa atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau lebih atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak, badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap. Potong pajak oleh pihak yang berwajib sebesar 2%. Dari jumlah bruto di atas, yang pertama sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2. Kemudian imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Yang termasuk dalam sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang dikenai PPh pasal 23, yaitu yang pertama jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat rekreasi dan olahraga. Yang kedua, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin, peralatan, dan barang berwujud lainnya. Yang ketiga, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi. Yang keempat, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mesin kantor dan peralatannya. Yang kelima, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi mobil, bus, truk, dan sejenisnya. Yang keenam, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi alat musik. Yang ketujuh, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi barang keperluan rumah tangga dan pribadi lainnya. Yang
Yang kedelapan, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi mesin dan lainnya. Selanjutnya, jasa persewaan dan sewa guna usaha tanpa opsi bunga dan tanaman mesin lainnya, dan jasa-jasa yang lain. Selanjutnya, jasa teknik. Presentasi jasa teknik sebagaimana dimaksud merupakan pemberian jasa dalam bentuk pemberian informasi yang berkenaan dengan pengalaman dalam bidang industri, perdagangan, dan ilmu pengetahuan yang dapat meliputi: pertama, pemberian informasi dalam pelaksanaan suatu proyek tertentu seperti pemetaan dan atau pencarian dengan bantuan gelombang seismik. Yang kedua, pemberian informasi dalam pembuatan suatu jenis produk tertentu seperti pemberian informasi dalam bentuk gambar-gambar, petunjuk produksi, perhitungan-perhitungan, dan sebagainya. Selanjutnya, pemberian informasi yang berkaitan dengan pengalaman di bidang manajemen seperti pemberian informasi melalui pelatihan atau seminar dengan peserta dan materi yang ditentukan oleh pengguna jasa. Yang kedua yaitu jasa manajemen. Jasa manajemen sebagaimana dimaksud merupakan pemberian jasa dengan ikut serta secara langsung dalam pelaksanaan atau pengelolaan manajemen. Yang ketiga, jasa konsultan. Jasa konsultan sebagaimana dimaksud merupakan pemberian advice dan petunjuk, pertimbangan atau nasihat profesional dalam suatu bidang usaha, kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga ahli atau perkumpulan tenaga ahli yang tidak disertai dengan keterlibatan langsung para tenaga ahli tersebut dalam pelaksanaannya. Selanjutnya, yang termasuk dalam pengertian jasa teknik, jasa manajemen, dan jasa konsultan tersebut antara lain: yang pertama, jasa penyelidikan dan keamanan, jasa analisis dan uji teknis, aktivitas perencanaan, desain, rekayasa pekerjaan mekanikal dan elektrikal dalam bangunan, jasa arsitektur dan teknik sipil, serta konsultasi teknik. Kemudian, jasa inspeksi teknik instalasi, jasa fotografi, penelitian dan pengembangan ilmu perikanan dan kelautan, jasa sertifikasi, kemudian penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan sosial, aktivitas perencanaan, desain, rekayasa konstruksi fondasi serta struktur bangunan, kemudian penelitian pasar, pajak pendapatan masyarakat, jasa inspeksi, aktivitas akuntansi, pembukuan dan pemeriksaan, dan jasa teknik manajemen lainnya. Selanjutnya yaitu pengecualian objek pajak PPh pasal 23. Yang pertama yaitu sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Yang kedua, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Yang ketiga, bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi. Yang keempat, dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, dan BUMD dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Dengan syarat yang pertama yaitu dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan. Yang syarat yang kedua, bagi perseroan terbatas serta BUMN dan BUMD yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor. Yang kelima yaitu pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif atau biasa disingkat dengan KIK. Yang keenam, dividen yang diterima oleh orang pribadi.
Yang ketujuh, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Yang kedelapan yaitu SHU koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya dan bunga simpanan yang tidak melebihi jumlah sebesar 240.000 setiap bulannya dan dibayarkan oleh koperasi. Yang selanjutnya yaitu penghasilan atas jasa keuangan. Ditinjau dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251-PMK.03/2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak. Pasal 23 atas penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan. Tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Penghasilan sehubungan dengan jasa keuangan sebagaimana dimaksud adalah berupa bunga atau imbalan lain yang diberikan atas penyaluran pinjaman atau pemberian pembiayaan termasuk yang menggunakan pembiayaan berbasis syariah. Selanjutnya, badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan dan tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan terdiri dari perusahaan pembiayaan yang merupakan badan usaha di luar bank dan lembaga keuangan bukan bank yang khusus didirikan untuk melakukan kegiatan yang termasuk dalam bidang usaha lembaga pembiayaan dan telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan. Yang kedua, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang khusus didirikan untuk memberikan sarana pembiayaan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, termasuk PT atau Persero Permodalan Nasional Madani. Selanjutnya, pemerintah sebelumnya telah menyak 27 jasa lain yang akan dikenai PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari jumlah bruto. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 251-PMK.03/2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23, maka jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman atau pembiayaan dikecualikan sebagai objek pemotongan PPh pasal 23. Pada poin saat terutang, PPh pasal 23 terutang pada bulan dilakukannya pembayaran atau pada bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan. Pada poin penyetoran PPh pasal 23 harus disetorkan oleh pemotong pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan takvim berikutnya setelah bulan saat terutang pajak. Pada poin pelaporan dilakukan dengan cara penyampaian SPT masa ke kantor pelayanan pajak, di mana pemotong pajak terdaftar selambat-lambatnya 20 hari setelah masa pajak terakhir. Sekian video presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.